Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Iis dari PAUD Arido Bojonegoro. Selamat menonton lagi channel ini, bunda-bunda semuanya yang ada di rumah. Masih tetap semangat belajar, masih tetap semangat menemani Ananda belajar di rumah ya. Karena di masa pandemi ini kita sebagai orang tua dituntut untuk terus bisa mendampingi Ananda belajar setiap hari, bisa memastikan untuk menanamkan karakter yang baik, yang positif, membangun komunikasi dengan anak. Apa sih gunanya membangun komunikasi dengan anak? Nanti akan dijelaskan secara detail oleh pemateri kita, yaitu ayahanda, guru kita semua, Pak Yahya. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, like, comment, and share. Selamat menonton. Beliau ini adalah pendamping dari Arido sudah 3 tahun ini. Beliau dulu mengasuh Masjid Darussalam, mengasuh playgroup dan RA-nya Darussalam. Nanti kita simak kesimpulan dari beliau, semoga bermanfaat. Alhamdulillah ya, pandemi ini juga ada dampak positifnya buat kita. Jadi ini yang di rumah tetap bisa ikut parenting sambil rebahan, bisa nonton video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ibu-ibu, wali murid beserta para guru yang dirahmati Allah, kita ketemu lagi dalam acara belajar tentang memahami anak. Hari ini kita belajar tentang bagaimana menyukupi, merespon, kemudian juga melayani kebutuhan belajar anak. Anak belajar itu 24 jam ya, mulai dari melek sampai mau tidur. Yang dipelajari adalah yang didengar, yang dipelajari itu yang dilihat, yang dipelajari itu yang dirasakan. Jadi hari ini kita akan belajar melayani kebutuhan belajar anak. Jadi yang disebut belajar bukan sekedar membaca, menulis, menghitung, tidak, tapi jauh dari itu. Belajar itu semua segi, termasuk anak-anak belajar tentang bagaimana mengungkapkan perasaannya. Nah, yang dibutuhkan adalah yang pertama, berkomunikasi dengan anak. Di masa milenial ini paling banyak ibu itu mengalami hambatan komunikasi karena sibuk kerja, karena kesibukan, sehingga komunikasi dengan anak banyak mengalami hambatan waktu. Kalau di kota itu hambatan kesempatan, kalau di desa itu hambatan keilmuan. Jadi orang desa itu apa omong-omong itu bape opo ya hanya sehari-hari. Kita lanjut dengan kebutuhan komunikasi. Komunikasi ki omong-omongan. Semakin jarang ibu omong-omongan dengan anak, maka yang terjadi adalah anak ada hambatan ketika mau ngomong dengan orang tua. Ya mulai dari kecil sampai dewasa, Bu. Jadi sampai gede ki arep ngomong mbek ibu Ewi ada hambatan, ada jarak, ada batasan, ada rasa yang tidak nyaman malah. Arep ngomong ki wedi, sungkan, gak wani, malah wedi nek diseneni. Kenapa? Ketika kecil anak mau ngomong ku wis diseneni dhisik. Akhirnya ketika dia dewasa mau ngomong kok malah diseneni malah dengan itu ya. Akhirnya yang terjadi itu. Nah, kayak itu ada kenapa ibu ketika dijak omong-omongan mbek anak malah anaknya diseneni? Satu, ibu tidak siap. Ya gak kulino. Yang kedua, ibu sendiri ku kene wis bek. Wis bek, jadi ketika dicurhati anak itu kayak malah nambah beban. Maka ibu yang muncul emosinya. Nah, ini dilema orang tua kota, Bu. Kalau di desa itu dicurhati itu ya dirungokno ning ora roh jalan keluare. Karena keterbatasan ilmu. Kalau di kota keterbatasan waktu dan otak ibu sudah penuh, ya. Sementara di desa itu permasalahannya gak, ilmunya terbatas, waktunya oke. Ya, itu dilema kita. Sehingga komunikasi yang di desa itu banyak, tapi mutunya kurang.
Ya, kalau di kota itu waktunya gak enek, makanya ngantek enek istilah quality time. Jadi waktu yang ada itu dimanfaatno. Nah, sayangnya ketika waktu ada itu kita malah kesulitan memanfaatkan. Karena ketika waktu ada itu ibu malah jadi me time ya. Wis kanggo awake dhewe wisan. Nah, komunikasi itu fungsi apa ya? Apa yang mau diomongkan ketika komunikasi adalah ibu nanyai anak dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang jawabannya adalah panjang banget. Nanti pertanyaannya dengan bukan ya, pertanyaannya itu dengan pertanyaan piye. Nah, ya. Kalau pertanyaan tertutup itu jawabannya ya, tidak, sudah, belum. Nah, itu pertanyaan tertutup. Efeknya apa? Ketika pertanyaan tertutup itu kita sedikit komunikasinya. Terus manganduk, sudah, ya udah, pertanyaan selesai. Nah, ini kurang membuat rasa di anak ya, mau ngomong akeh mau terbatas. Karena bisa jadi ya, pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang jawabannya panjang sehingga muncul keakraban. Jadi sangat akrab sejak kecil. Nah, kita mulai ada sekat jarak dengan anak itu sudah sangat terasa ketika SMP, Bu. SMP ki ibu omongan mbak anak ki malah juarang banget. Anak punya dunia sendiri, ibu punya dunia sendiri, bapak dunia sendiri. Jadi omong-omong ini malah ra tahu. Makanya di kota itu sampai ada ruang makan keluarga. Fungsinya apa? Ya memang di situ terjadi komunikasinya. Kalau tidak di ruang makan nggak ada. Ya. Jadi tidak ada ruang komunikasi. Kalau dulu ruang keluarga itu fungsi, Bu ya. Ruang keluarga itu adalah ruang tempat berkumpulnya keluarga untuk komunikasi. Sekarang ruang keluarga itu podo khusuke dewe-dewe ya. Itu yang membuat jarak keakraban keluarga mulai tereduksi. Maka tadi ya di kota itu ada namanya quality time saat makan. Saat makan itu adalah saat bersama-sama untuk mengakrabkan. Sebenarnya ya sudah akrab Bu wong anake dhewe. Tetapi akrabnya itu tidak sampai ke batin. Akrabnya itu ya urut-urutan biologis, iki bapake anake gitu ya. Tetapi hatinya itu dewe-dewe. Nah, tadi sejak kecil kita biasakan bertanya pada anak dengan berbagai macam pertanyaan. Jadi karena apa? Ini seharusnya memang bapak dan ibu ya seharusnya. Supaya ada akrab dengan bapak, akrab dengan ibu. Kenapa ibu yang lebih intensif? Karena ibu itu punya tingkat komunikasi yang lebih. Coro simpele, ibu itu les cerewet. Nah, kita gunakan cerewetnya ibu itu untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Nah, pertanyaan terbuka, piye nduk? Bagaimana, mengapa, kok iso ngene iki piye? Jadi supaya anak ketika diuber pertanyaan, ininya akan hidup ibu. Dia akan mulai membuka diri, hatinya jadi terbuka, pikirannya jadi terbuka, kemudian iso lebih fair dengan orang tua. Nah, ini dimulai sejak kecil. Pertanyaan terbuka itu nek bahasa Inggris kan how, ya piye, kena opo, rasane piye. Nah, itu semakin banyak pertanyaan itu menumbuhkan keakraban. Nah, biasanya kalau dia playgroup sudah bisa ditanya ibu tentang rasane piye, kurang piye. Nah, kalau makanan kita suruh misalkan Bu ya. Jadi dalam rangka menciptakan komunikasi kita punya banyak strategi Bu ya, mulai dari masalah makanan, pakaian, rasa, kemudian warna. Nah, itu kita olah untuk menjadi bahan pertanyaan. Jadi supaya ada alasan untuk takok. Saya yakin orang tua itu kayak dalang Bu ya, gak karah kentekan lakon. Wakeh objek yang untuk dibicarakan. Efeknya apa Ibu? Kalau orang tua kurang akrab dengan anak, keakraban itu dimulai dari komunikasi. Kalau orang tua tidak akrab dengan anak, tadi ketika anak sudah dewasa, itu mau ngomong, mulai ada jarak. Mau minta pendapat,
juga nggak bisa. Efeknya nanti iya nggih. Makanya nanti repotnya kalau dia minta pendapat orang tua sebelah. Kan susah ya. Sajane iku ape curhat nang orang tua karena orang tuane iku sejak kecil gak kena dicurhati. Akhirnya dia curhat ke tetangga sebelah. Ini kan susah, Bu. Apalagi nyun sewu ya. Sekarang itu curhatnya tidak ke situ. Kita sering melihat curhatnya ke medsos. Ketika anak bermain medsos itu juga kita lupa ngasih rambu-rambunya. Ya, kenapa? Karena tidak ada komunikasi antara anak dengan orang tua sehingga anak itu komunikasinya dengan medsos. Kalau dia komunikasi dengan medsos tidak ada aturan. Kita lupa ngasih peraturan. Bahkan yang seringkali di status itu masalah yang rahasia muncul. Masalah yang seharusnya tidak muncul, masalah pribadi malah untuk umum. Nah ini kalau sejak anak-anak kita kurang komunikasi, akhirnya anak komunikasi dengan dunia luar yang susah kita kendalikan. Bahkan kita tidak tahu dia komunikasi dengan siapa. Nah ini di zaman sekarang itu orang tua dituntut banget. Nah ini tuntutan berat, Bu. Jadi ketika ada teknologi ini, beban orang tua, PR orang tua itu tambah berat. Oh gak cukup kayak golek pangan wis ongel, ngelambeni yo kangelan, makani kangelan, nyekolahno kangelan. Urung lagi kita ngopeni hatinya anak, pikirannya anak. Gak cukup ini diserahkan sekolah, ndak cukup, Bu. Ndak cukup iki di sekolahan di pondok. Makanya sekarang itu kita maunya instan. Kayak pondok selesai. No. Apakah selesai? Ternyata juga enggak. Iya. Jadi ya tentang perasaan. Nduk iki piye, Nduk? Kowe kena apa sedih? Nek dipeluk ibu ngono ki rasane piye? Kita belum pernah tahu ya. Dipeluk iku rasane piye, Nduk? Nah itu ya. Nek diseneni ibu rasane piye? Kenapa perlu itu, Ibu? Supaya kita selain ada komunikasi, kita mengenal kepribadian anak. Kepribadian anak itu tersembunyi loh, Bu. Ini akan meledak ketika dia dewasa. Ini akan meledak ketika kita sudah tidak mampu mengendalikannya. Makanya banyak ketika sudah dewasa anak tarung karo orang tua. Gara-gara tadi ya, komunikasi yang terbatas banget. Ibu yang pendiam, nyun sewu ya. Ibu yang pendiam ini ketika usia lebih sepuh akan mudah sakit, Ibu. Karena semuanya ada diempet di sini. Apa serangan diempet? Efeknya apa? Kalau jenenge marahnya banget diempet, mesti radang tenggorokan. Mungkin kalau sering ya. Jadi kalau iya kering kemudian nanti mesti kena watuk. Jadi kalau marah diempet itu wis minimal itu, Ibu. Iya. Memang efeknya itu, Bu ya. Bagaimana marah? Itu ya, caranya marah itu yang lebih penting daripada marahnya. Apalagi omahe komplek, Bu ya. Pet kabeh ngono ape wis rengen krungu sebelah. Makanya tadi sejak kecil ketika kita tidak suka dengan kelakuan anak, misalkan Ibu ya ada yang tidak pas, maka kita komunikasi, "Nduk, ojo ngene Ibu ndak suka." Nah, itu sudah komunikasi rasa, Ibu. Nah, nek ngene lho, Ibu seweneng. Kita ungkapkan. Jangan dipendam senang kita, tapi juga jangan dipendam marah kita. Anakku gak roh, Ibu kok mendelik loro mata ta, Bu? Anak jadi salah persepsi. Kita itu marah kok, Ibu kok majalah lucu. Jadi kita harus mengungkapkan sayang kita, cinta kita. Jadi anak itu butuh Ibu ungkapan. Karena rasa itu anak nggak ngerti ya. Ibu ini serangan apa seneng. Nah, anak Ibu menang dianggap cuek. Misalkan Ibu ya, tiba-tiba lipstiknya sampean dinggoret-oret. Padahal sampean serengen. Duh, ojo pakai ini, harusnya pakai ini. Nah, Ibu itu ngomong supaya anak ngerti, oh ini kleru toh gitu. Nah, Ibu menang, oh gak apa-apa Ibu kok menang kok. Lah kalau Ibu menang, nah, komunikasi itu
mengeluarkan yang ada di sini, mengeluarkan yang ada di sini supaya diketahui oleh orang lain, terutama anak. Kalau kita menengai nanti anak salah terka, ya, gagal paham. Akhirnya ibu wis emosine puncak lagi anak ngerti, oh tiba ibuku serengen. Lah wis kadung gede. Ya. Nah, ibu ahli kebatinan no. Kabeh dibatin. Nah, itu ya. Jadi ungkapkan rasa sayang kita dengan lisan. Ungkapkan marah kita dengan lisan supaya anak paham. Oh iki diseneni, iki oleh, iki gak oleh. Oh iki sing disenengi ibu. Nduk masakanmu enak, itu butuh, Bu. Anak butuh dipuji juga. Oh nek adus ngene lho, wayu cakep. Nah, itu butuh. Nek anak dibiarkan aja cuek, anak gak ngerti aku adus yo dibeno, gak adus yo meneng wae. Lah, itu kan. Nah. Efeknya nanti ketika dia dewasa, Ibu. Semua yang terjadi ketika dewasa itu penyebabnya adalah ketika masa kanak-kanak. Nyuwun sewu Ibu ya, anak yang kurang kasih sayang, kurang dekapan. Itu nanti ketika dewasa, terutama yang kurang dekapan ya, contohnya, anak yang kurang didekap, kurang dipeluk, itu akan mempunyai tabiat yang kasar. Wangel cekelane. Ucul. Ketok memang dia energik, kreatif, tetapi tidak punya rasa. Iya, nanti kita jelaskan. Nah, tentang pengalaman anak. Nduk mau sekolah piye, Nduk? Gurune piye? Kancamu piye? Sing mbok senengi pelajaran apa? Nah, ini biasanya jarang kita lakukan. Anak teko ya wis mangan. Udah. Itu pertanyaan tertutup, Ibu. Sehingga sampai dewasa pun dia mau curhat juga bingung. Aku ndek masalah pe curhat nok sapa? Nok wong tuwa kawit cilik ra tau omongan. Nak bapak apa maneh? Bapak tukang medeni tok. Bapake bahkan kei wedenan karo nyeneni. Rata-rata ya enggak tahu sekarang Ibu ya, kalau zaman kuno dulu, bapak itu pertanyaannya sangat tertutup. Wis mangan, wis udah. Wis salat. Wis kuwi tok. Nggih mboten. Efeknya ketika nanti dia dewasa, ada jarak yang kuat jauh banget antara anak dengan orang tua. Apa yang menjadi kayak wong liya. Ya, apa yang ngomong lo kayak wong liya padahal bapak dhewe. Nah, ini dari mana itu? Dari ketika dia kecil itu sudah terjadi jarak. Nah, pengalaman ketika berteman, nduk mau dolanan seweneng gak? Enek sing gak enak apa? Oh, ibu takok, itu nanti anak akan akrab sampai dewasa. Nduk, ibu masak iki, rasane piye? Kita pancing dia. Kurang asin, kurang legi, apa kurang piye? Nduk senengan jangan apa? Supaya kita tahu rasanya, sukanya dia apa, enggak sukanya apa. Nanti ketika kita sudah tua, anak akan komunikasi, Bu senenganmu apa? Sing gak seneng apa? Akan ada timbal balik Ibu. Tapi ketika kecil gak enak komunikasi, wis pokoknya aku masak iki doyan yo pangan, gak doyan yo wis. Ya. Nah, kemudian tentang pengetahuan. Berarti tidak ada salahnya Ibu, anak-anak walaupun sekarang sudah ada HP, tetap kita dampingi ndelok flora fauna ya, misal tentang hewan, tentang tumbuhan, tentang alam semesta, kita ceritani supaya pengetahuan anak bertambah. Kemudian kita tanya, misalkan planet-planet, ini planet apa, kita kasih tahu Bu. Sekarang itu anak-anak pengetahuannya harus banyak supaya tidak gampang ketinggalan dengan temannya. Jadi apalagi zaman sekarang itu hampir 10 jam ya minimal sehari anak ini dolanan. Coba jenengan kita ini toh. Anak sampean iki dolanan nyekel HP iku sehari berapa jam? Iku terus nok kene iki sine opo iki? Ya. Iki sine opo? Nek game ngantek tuwek ya game terus, Bu. Pernah Ibu lihat bapak-bapak dolanan game? Serem. Banyak bapak-bapak dolanan game nok warung ngono iku akeh. Ya bengok-bengok persis cah cilik. Ya yalan bere. Jadi ada itu ya. Nah, ini
Jadi komunikasi itu sebenarnya tidak cukup komunikasi hanya mendengar ya, tetapi ada komunikasi rasa yang lebih penting. Kemudian saya sedawa ya. Nah ini kebutuhan akan pelukan. Saat apa anak dipeluk? Yang pertama saat dia marah. Anak punya marah loh Bu. Ojo mbok pendiliki. Wes dek iki serengan mbok pendiliki ya kalah dek. Kita kan salah komunikasi. Butuh anakku dipeluk malah dipendiliki ya. Iki jenis sing kleru sing dia. Jadi tadi ya. Anak saat marah itu butuh dipeluk. Kenapa? Pelukan ketika anak marah itu akan berefek pada ketenangan batin di anak. Jadi anak itu lerem Bu. Contoh, anak tukaran itu kan marah toh. Itu harus dipeluk dua-duanya. Kita kan enggak yo. Sing sisi dibeno, sing sisi dipeluk. Lah, akhirnya geger. Nah, itu ya. Anak ketika marah itu butuh dipeluk supaya reda. Jadi mereda. Nah, pertama, jadi butuh dipeluk ketika ya. Apalagi yang pertama marah, yang kedua ketika dia memang berdolan suwe kok ibu goleki kangen. Kalau setelah kayak 2 jam itu muncul kangennya, itu kita peluk ibu. Ya, untuk apa? Menularkan nyetrumke rasa kasih sayang kepada anak. Dan nyuwun sewu nggih, pelukan ini tidak hanya terjadi di balita ibu. Ya mohon sampai tuwek ya butuh jane. Tapi ketika anak-anak tidak jarang dipeluk, ketika dia dewasa dia akan tidak mau dipeluk. Susahin kok kono. Masa sampean keuangan ngono dhek, jok ngono to. Jadi nyetrumke rasa Ibu ya, rasa sayang kita, rasa enak. Anak yang jarang dipeluk itu nanti perilakunya itu memang dia agak susah dikendalikan ya. Melayu ya buanter, tapi tadi dia akan kehilangan rasa. Jadi pelukan ini untuk mengalirkan rasa sayang kita kepada anak. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Tetap dukung channel dan ikut duduk bersama belajar di channel ini ya. Tetap like, subscribe, bagikan bila ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan 3M. M yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun, dengan sering-sering mencuci tangan. Yang kedua adalah menggunakan masker. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa sertakan di kolom komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.